Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Suryana, dokter yang bertugas di klinik Warma Dewa ini. Tadi saya sudah memeriksa luka Ibu. Dari pemeriksaan itu ternyata saya temukan adanya luka lecet pada kaki Ibu. Jadi luka lecet itu akan saya bersihkan dia. Caranya adalah dengan mencuci luka Ibu dengan cairan infus atau cairan NaCl, namanya istilah medisnya. Kemudian saya akan tutup dengan antibiotik. Ya, nah seterusnya Ibu nanti harus minum obat juga di rumah ya. Tujuannya untuk mencegah infeksi. Jadi tujuan daripada prosedur yang saya lakukan kepada Ibu adalah, pertama adalah supaya penyembuhan Ibu lebih cepat. Yang kedua adalah supaya Ibu tidak mengalami infeksi. Ya, itu tujuan tindakan tadi. Apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan tindakan seperti tadi? Bersedia, dokter. Oke, kalau bersedia, saya akan mempersiapkan alat. Saya akan cuci tangan memakai enzim Ibu ya. Silakan Ibu tidur, saya akan mempersiapkan semuanya itu. Oke, silakan Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu tindakan untuk luka ini ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus melakukan pengkajian terhadap luka. Nah, untuk pengkajian daripada luka ini yang harus kita perhatikan adalah, pertama adalah jenis lukanya, apakah excoriatum atau Punus apertum. Yang kedua adalah kedalamannya. Nah, dalamnya itu sejauh mana kedalaman pada luka yang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah faktor infeksi. Apakah ada infeksi atau tidak? Ya, itu yang harus kita kaji. Sebelum kita melakukan perawatan luka, kita harus menyiapkan alat. Jadi secara garis besar, alat yang kita siapkan ada dua, yaitu alat yang steril dan alat yang non steril. Untuk alat steril ya, alat yang kita gunakan adalah, pertama adalah sarung tangan steril atau handscoon. Yang kedua adalah gunting benang. Kemudian berikutnya adalah gunting jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah pinset chirurgis, dan selanjutnya adalah pinset anatomis. Nah, ini kita harus siapkan juga dup lobang. Kemudian kita siapkan cucing 2 buah, kemudian kasa steril. Untuk alat yang non steril yang kita siapkan adalah, pertama adalah gunting untuk memotong plester. Nah, kemudian NaCl steril 0,9%, kemudian betadine, kemudian dipavrik atau plester, kemudian korentan berserta tempatnya, dan yang terakhir adalah kita harus menyebrang nirbag atau bengkok. Ya, setelah alat tersebut kita siapkan, kemudian kita akan menuangkan NaCl ini pada cucing. Oke. Cucing, kemudian iodin povidum ini kita tuangkan ke cucing yang kedua. Setelah kita menyiapkan alat, saya akan mencuci tangan, kemudian akan memakai handscoon dengan teknik tanpa singgul. Selanjutnya kita akan melakukan perawatan luka ya pada pasien tersebut. Seperti biasa kita persilahkan pasien tidur, kemudian menyingsingkan ya pakaiannya, karena pasien ini adalah lukanya pada kaki. Kita suruh mengangkat, menyingsingkan daripada celana atau pakaian yang menutupi. Nah, setelah itu baru kita melakukan suatu tindakan. Tindakan yang kita lakukan yang pertama adalah kita membersihkan luka tersebut ya. Kita membersihkan luka tersebut ya. Seperti biasa kita ambil ya, pakai NaCl, cairan NaCl steril. Jadi ini lukanya ya, kita bersihkan dengan satu goresan ya, satu usapan. Ya, kalau masih luka, kalau masih kotor, kita bisa lakukan berkali-kali untuk melakukan pembersihan luka tersebut. Nah, setelah kita lakukan pembersihan, berikutnya lakukan disinfeksi ya sekitar lukanya dengan iodin povidum. Ya, kita ini iodin povidum, kita ambil. Ya. Kemudian lakukan disinfeksi di sekitar luka tersebut dengan cara sentripetal dari dalam keluar. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita memakai dop steril.
dengan menutup luka tersebut ya dengan duk steril tersebut. Kita tutup luka dengan duk steril tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan debridement istilahnya. Jadi debridement itu adalah memotong jaringan yang nekrotik. Oleh karena jaringan nekrotik itu adalah merupakan sumber infeksi, jadi media daripada pertumbuhan kuman. Jaringan nekrotik itu identik dengan jaringan yang mati. Kita lakukan bersihkan luka tersebut yaitu dengan melakukan debridement, yaitu melakukan eksisi daripada jaringan nekrotik. Setelah lukanya bersih, kemudian kita melakukan pengeringan daripada luka tersebut. Oke, luka tersebut kita keringkan ya dengan memakai kasa steril. Ya. Jadi lukanya kita keringkan, ya. Setelah luka kering, nah, baru kita melakukan penutupan daripada luka tersebut. Setelah kita melakukan suatu tindakan perawatan luka, nah sekarang kita akan melakukan penutupan daripada luka tersebut. Ya, jadi lubangnya kita buka, ya. Kemudian kita aplikasikan supratul atau tul, ya, pada luka tersebut. Oke, ini adalah lukanya. Kita aplikasikan. Selanjutnya kita tutup dengan memakai kasa steril. Ya, steril kita tutup lukanya dan kita pakai tutup dengan plester atau kita juga bisa juga dengan memakai hipapik kita tutup seperti ini. Ya, ini ya, oke. Jadi perawatan luka sudah selesai, lukanya sudah ditutup. Baik Ibu, jadi tindakannya sudah selesai. Silakan Ibu merapikan pakaian. Saya akan merapikan alat saya, kemudian saya akan melepas sarung tangan dan mencuci tangan. Oke Ibu, jadi tindakannya sudah selesai Ibu ya. Jadi untuk perawatan selanjutnya, luka tidak boleh kena air ya Bu ya. Kemudian tidak boleh kotor ya. Dan Ibu harus tetap minum obat di rumah supaya tidak terjadi infeksi. Seandainya Ibu terjadi sesuatu di rumah, misalnya sakitnya pertama hebat atau keluar darah, Ibu bisa datang ke sini untuk perawatan lukanya, Ibu ya. Nah, lagi 3 hari Ibu harus datang lagi ke sini ya untuk perawatan luka selanjutnya. Oke ya Bu ya. Oke, apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak dokter. Oke, kalau tidak ada ya silakan Ibu bisa pulang. Terima kasih ya Bu ya.